Pemenah Beb. Aduh, syahadatnya radikal seperti apa? Tak ngerasa gitu di radikal. Aku radikal ya. Nek karo bojoku radikal, nek ora ndek anak aku. Ora marem iki. Masih abang. Cepok. Gini Mas, saya terus terang nggak bisa menjawab ya seperti apa ya. Yang saya pasti tahu, yang saya kusnudoni pada setiap manusia adalah dia pasti berbuat yang terbaik menurut dia. Menurut dia, bahwa yang terbaik menurut dia tidak cocok dengan society, tidak cocok dengan orang lain, itu sebenarnya potensi dia untuk menumbuhkan dirinya agar lebih luas, kebenaran dirinya jadi kebenaran lebih lebar. Menurutku, kita mengalami itu kok sama adik-adik kita, dan Anda mengalami itu ketika kecil kok. Ketika tahu informasi, iki yang paling bener liane pokoknya salah, kan ngalami itu, tambah gede lah guyu dewe. Kalau Anda melihat pengalaman sederhana, coba lihat Anda status Facebooknya 2 tahun yang lalu. Ini kan wis dijiki toh. Urusan kebenaran kayak urusan apa sih rayuan itu aja sudah menunjukkan bahwa kita pada suatu posisi, pada suatu saat juga pernah dalam tanda petik bodoh bahkan menurut kita sendiri. Jadi menurutku setiap orang punya hak berprosesnya. Warep koyo ngopo sih aku ora urusan, asal jangan mengganggu gawe rame kekancan gitu loh, kerumunan ini loh. Karena tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada kestabilan. Kalau mau menghancurkan Indonesia itu menghancurkan sebuah society itu rumusnya paling sederhana, jangan sampai ada kestabilan. Karena kalau tidak ada kestabilan, orang tidak punya waktu untuk memikirkan solusi. Isinya ribut terus. Kalau Indonesia berhasil dibikin ribut terus di darat maupun di sosmed, berarti nggak sadar bahwa kita ini munyuk lagi dikendangi ribut dewe. Kalau sama orang bodoh Anda memarahi atau merangkul? Menurut Anda bodoh loh, kan ya dikancani itu. Dan menurut saya Kanjeng Nabi juga tidak nek ana wong kafir ora langsung nunjuk nyalahke segala macam kan. Pasti presisi, dirangkul, disayang dan seterusnya. Karena menurut saya kalau Anda lebih tahu, tanggung jawab Anda adalah memangku yang tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, tanggung jawab Anda adalah belajar dari yang lebih tahu. Dan menurut saya kita selalu punya posisi bodoh, tapi kita tidak pernah bisa mengklaim posisi pandai. Jadi menurut saya diduluri wae kabeh. Nek dek wis mulai nglarang kowe. Nah, masalah itu. Kenapa? Karena kamu sudah melanggar hak pribadi. Kowe ora oleh ngene. Duh, sik. Itu ada yang namanya hak asasi manusia negatif. Ada yang namanya, ini pelajaran untuk politik sedikit. Hak asasi manusia negatif dan ada yang namanya hak asasi manusia positif. Apa itu bedanya? Hak asasi manusia negatif adalah hak asasi yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak butuh orang lain untuk dimanifestasikan. Hakmu untuk ngising, hakmu untuk nembak cewek, hakmu untuk nguyuh, hakmu untuk adus apa radus, itu hak asasi negatif. Rano sing iso nglarang. Hakmu ngomong, nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi hak asasi positif adalah hak kesehatan, hak pendidikan, karena butuh orang lain melakukan sesuatu untukmu. Nah ketika sudah mulai nyambung yang hubungan sama orang lain, nah itu mulai diperhatikan. Nah dek wis mulai ngelarang kowe ngomong iki, mulai memaksa kamu ngomong gini, nah itu sudah melanggar apa yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa kemudian nanti ada sing ngene, kalimatnya orang enaki, itu pasti ada efek sosialnya kepada dia sendiri. Saya percaya pada sebab akibat yang diceritakan Tuhan. Kalau kamu berbuat buruk, efeknya mesti elek neng gue. Gue otomatis gue. Bagian dari syahadat saya adalah percaya sebab akibat yang diceritakan oleh Tuhan. Kalau seperti pernah saya katakan, kalau Anda punya musuh, Anda bisa membunuh semua musuhmu hanya dengan satu modal, sabar. Sabar, musuhmu mesti mati. Tunggu nono, mesti mati. Mung sabar wae, mati gue. Saya sabar wae. Mbuh kapan tuwa kowe ndisikan padha ndisikan sing mati mesti mati to. Jadi maksudku mari kita membawa yang primer apa, yang sekunder apa. Yang menurut saya begini. Nabi Isa adalah mercusuar cinta. Nabi Muhammad adalah mercusuar kebijaksanaan. Sifat dari pengetahuan adalah memisahkan satu sama lain. Ini kambing, jenisnya apa, membedakan. Tapi sifat dari kebijaksanaan adalah mencari yang sama. Dan membuat masyarakat yang lebih adem, ayem, stabil. Dan Anda sudah mengalami setiap hari, ya setiap hari mbah ora.
Yo tips wae sing jomblo. Kalau Anda mencari pacar, jangan pakai pengetahuan, pakai kebijaksanaan. Cari yang sama, jangan cari yang beda. Dek seneng apa dek? Pecel lele. Jangan pengetahuan. Pecel lele itu tidak baik untuk kesehatan dek. Ora ditompo gue. Cari kesamaan, pesen pecel lele. Aku yo seneng ya dek pecel lele. Wah, mesti gitu kan alurinya. Kenapa? Karena kebijaksanaan kesamaan membawa kedekatan. Kalau kita saling ngomong perbedaan terus, kapan kita akan stabil dan menjadi masyarakat yang damai untuk modal sebagai pertumbuhan tersebut. Ngoten nggih. Jadi saya tidak bisa menjawab itu tadi, tapi mencoloti mawon nanti dijawab. Terus wis ya.